Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, jika kita membuat satu prosentase mana anak lebih banyak durhaka kepada ayahnya atau lebih banyak durhaka kepada ibunya, sementara jasa dari ibu itu lebih besar daripada ayah, jawabannya adalah yang paling sering didurhakai oleh anak, diperlakukan kasar, diucapkan kata-kata tidak sopan kepadanya adalah ibu. Karena para ulama menjelaskan seorang ibu itu adalah makhluk yang lemah, yang ketika dicaci terkadang lebih memilih diam, terkadang lebih memilih untuk menahan diri, terkadang lebih memilih untuk meneteskan air mata dan tidak tega untuk membalas cacian anaknya. Berbeda dengan seorang ayah, ketika ada anak berlaku kurang ajar kepada ayahnya, sang ayah menggunakan kekuatannya. Dipukulkah dia, dihardikkan dia, atau diusir. Tapi seorang ibu, dia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena ia paling sering diperlakukan semena-mena oleh anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, pada hari yang mulia ini khatib ingin mengingatkan satu riwayat sahih, satu kisah nyata, agar kita tidak sering dinina-bubukkan oleh cerita-cerita palsu, oleh cerita-cerita yang tersebar di novel-novel, yang itu semuanya kisah-kisah fiksi, kisah yang tidak ada buktinya pada kehidupan nyata. Tapi khatib akan sampaikan satu kisah nyata yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anaknya Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna rajulan yamaniyan yatufu bil baiti yahmilu ummahu wara'a dhahrihi yaqul. Ibnu Umar menyaksikan ada seorang lelaki, rajulan yamaniyan, yang berasal dari negeri Yaman, yatufu bil bait, ia sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sedang melakukan ibadah haji. Yahmilu ummahu wara'a dhahrihi, dalam keadaan ia menggendong ibunya di atas punggungnya. Kita bisa bayangkan seorang lelaki yang berjalan dari negeri Yaman menuju ke Mekah menggendong ibunya, dan ia tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan menggendong ibunya. Wa huwa yaqulu, ketika menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah, lelaki ini senantiasa bersyair. Syair itu berbeda dengan nyanyian. Apa yang dia katakan? Inni laha ba'iruhal mudhallal in udhirat rukabuha lan udhir. Aku ini terhadap ibuku ini seperti onta yang hina. Maknanya onta yang hina itu senantiasa dijadikan tunggangan, dicambuk, ditendang, dan dia tetap diam saja. Aku terhadap ibuku seperti onta yang hina. In udhirat rukabuha lan udhir. Ketika ibuku, ketika penunggangnya ini, dia itu resah gelisah karena capek, karena pegel menunggang ontanya, sehingga dia merubah posisi duduknya, lam udhir, aku tetap setia menggendongnya dan tidak bergeming sedikit pun. Kemudian lelaki dari Yaman ini menghadap Ibnu Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika itu. Dia mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, engkau adalah seorang ulama, engkau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afara'aitani jazaituha, apakah dengan seluruh bakti yang aku lakukan kepada ibuku ini, kamu telah melihat kalau aku sudah membalas kebaikan yang dilakukan oleh ibuku? Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna antuha aktsara mimma tahmiluni, sesungguhnya aku ini, wahai Ibnu Umar, telah menggendong ibuku lebih banyak daripada ibuku menggendong aku. Ada seorang anak menggendong ibunya lebih banyak daripada ibunya menggendong anaknya. Dan ini jarang sekali terjadi, atau mungkin di zaman ini sudah musnah. Anak dengan jenis bakti seperti itu, anak yang mampu menggendong ibunya lebih banyak daripada gendongan ibunya terhadap anaknya. Seorang ibu menggendong anaknya paling maksimal sampai umur 7 atau 5 tahun. Tapi anak tadi menggendong ibunya puluhan tahun. Bahkan dari Yaman digendong sampai ke Mekah, diajak naik haji digendong. Apakah dengan seluruh bakti yang aku lakukan, aku telah bisa membalas kebaikan ibuku?
Qala lahu, Ibnu Umar mengatakan kepada lelaki tadi, la wala bizafratin wahidatin. Tidak, sekali-kali tidak. Kamu tidak bisa membalas kebaikan ibumu meskipun hanya satu zafrah. Apa itu zafrah? Kata para ulama kita, zafrah itu adalah satu rintihan atau satu tarikan nafas yang dikeluarkan dari lisan seorang ibu ketika ia melahirkan anaknya. Satu rintihan, satu tarikan nafas pun kamu tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu. Sampai seperti itu jasa seorang ibu kepada anaknya.